Lapor Pak, ijazah UGM saya hilang. Tolong buatin surat kehilangan agar saya bisa mengurus ijazah yang baru. Cuplikan capture dari video yang menunjukkan bahwa Pak Jokowi bersama kuasa hukumnya di Polda Metro Jaya tempo hari ada tayangan ketika berada di dalam ketika melaporkan. Yang menarik adalah ketika tulisan yang di atasnya adalah pelayanan kehilangan. Tapi kalau memasukkan itu ada aslinya dulu. Kalau dia memasukkan, yang aslinya ada di kampus. Tapi kalau palsu, yang aslinya tidak pernah ada di kampus. Ini dugaan saya nih, Prof ya, dugaan saya, Prof ya. Karena kemudian limit waktu yang amat dekat ketika pendaftaran gubernur DKI, Jokowi ini nggak pegang ijazah ini. Tidak ketemu aslinya, sehingga buru-buru lah dicetak. Yang palsu begini, dugaan dari Bung Sarizal. Jadi dari analisis Bung Sarizal tadi, boleh jadi karena ijazah aslinya tidak ketemu, sementara waktu sudah kasih untuk mendaftar di Pilgub Jakarta, diduga dicetaklah di Pasar Pramuka. Nah, itu yang beredar begitu. Kira-kira kalau kasusnya itu secara hukum dan itu dipegang oleh Jokowi hari ini. mencetak ulang maksudnya, yang aslinya dia tapi hilang, itu sudah melakukan perbuatan melawan hukum. Betul. Jadi ijazah itu kan tahun 85 sudah diserahkan kepada yang bersangkutan. Artinya yang menjaga ijazah itu adalah yang bersangkutan. Oleh karena itu Universitas Gadjah Mada ini ya kita tidak mau berkomentar terkait dengan ijazah. Artinya UGM juga tidak bertanggung jawab. Apakah yang beredar sekarang itu adalah yang diserahkan UGM dulu atau bukan? Kita tidak bertanggung jawab untuk itu. Baik, Bu Rektor. Ramai di berbagai media sosial hari ini postingan, foto maupun cuplikan capture dari video yang menunjukkan bahwa Pak Jokowi bersama kuasa hukumnya di Polda Metro Jaya tempo hari ada tayangan ketika berada di dalam ketika melaporkan. Yang menarik adalah ketika tulisan yang di atasnya adalah pelayanan kehilangan. Pak Jokowi bersama kuasa hukumnya berada di pelayanan kehilangan. Sebelum kita menyimak pernyataan dari Rektor Ova Emilia dari UGM yang secara tegas menyatakan bahwa ijazah yang beredar selama ini di media sosial itu bukan tanggung jawab UGM dan tidak bisa memastikan itu asli atau palsu. Karena dari pihak UGM sendiri sudah menyelesaikan tanggung jawabnya dan sudah menyerahkan ijazah tersebut ke Jokowi. Dan bukan lagi tanggung jawab UGM masalah ijazah tersebut asli atau palsu. Dan mari kita simak pernyataan atau keterangan dari profesor yang mengerti tentang hukum. Ini sangat luar biasa sekali analisanya tentang ijazah Jokowi ini hilang atau Jokowi ini sebenarnya tidak punya ijazah lalu mencetak ulang. Betul, UGM sudah verifikasi. Nggak mungkinlah sekelas UGM dia berani quote and quote melacurkan diri untuk kemudian mengatakan bahwa itu adalah palsu. Yang dikatakan oleh Bu Rektor itu adalah dia mengatakan bahwa soal kebenaran Jokowi pernah kuliah di UGM. Tapi yang tidak pernah dilakukan oleh UGM itu adalah dia mengambil ijazah yang ada di tangan Jokowi, lalu kemudian dia nilai begitu. Ini apakah palsu ataukah ini memasukkan? Karena dua hal yang berbeda. Kalau palsu itu memang sudah keadaannya palsu, formilnya palsu, materialnya juga palsu. Tapi kalau memasukkan itu ada aslinya dulu. Makanya saya kadang sering berpikir begitu ya, tapi ini bukan sehingga aslinya itu ada di kampus begitu. Kalau dia memasukkan, yang aslinya ada di kampus. Tapi kalau palsu, yang aslinya tidak pernah ada di kampus. Nah, kalau yang hari ini yang tidak pernah dilakukan oleh UGM seperti yang saya bilang tadi, saya ingin mengatakan andaikan kemudian Bu Rektor itu dia panggil Jokowi itu selaku alma mater, lalu kemudian dia sigi ijazah yang dia pegang oleh Jokowi hari ini, kebenaran itu akan singkat akan terang. Ini dugaan saya nih, Prof ya, dugaan saya, Prof ya. Karena kemudian limit waktu yang amat dekat ketika pendaftaran gubernur DKI, Jokowi ini nggak pegang ijazah ini. Akhirnya tim-tim dia itulah kreatif begitu. Dugaan saya nih, Prof. Nah, sehingga yang terjadi itu adalah Bung Sarizal menduga juga bisa saja. Dugaan saya memasukkan. Dugaan saya nih, kalau memasukkan ada yang aslinya dan ternyata barangkali yang aslinya ini tidak ketemu. Ketika buru-buru mesti last minute mesti daftar ke KPU. Maksudnya ini Pak Jokowi memang alumni Fakultas Kehutanan UGM. Ijazah aslinya boleh jadi dulu ada. Ini kan peluang untuk Pilgub, karena kepentingan untuk Pilgub tidak ketemu aslinya, sehingga buru-buru lah dicetak. Yang palsu begini, dugaan dari Bung Sarizal. Karena menurut saya ya tidaklah terlalu bunuh diri lah begitu. Sekelas rektor UGM, sebuah UGM itu seperti apa marwahnya begitu kan ya, dia berani untuk mengatakan bahwa Jokowi itu pernah berkuliah sana, itu kan berarti kan formilnya benar, materinya benar. Nah, kalau barangkali soal KKN itu bisa kita perdebatkan, skripsi bisa kita perdebatkan. Nah, ijazah itu adalah produk pejabat tata usaha negara, itu mesti didudukkan satu dulu. Jadi dari analisis Bung Sarizal tadi, boleh jadi karena ijazah asli itu tidak ketemu, sementara waktu sudah kasih untuk mendaftar di Pilgub Jakarta, diduga dicetaklah di Pasar Pramuka. Nah, itu yang beredar begitu. Kira-kira kalau kasusnya itu secara hukum dan itu dipegang oleh Jokowi hari ini. Yang dicetak Pramuka itu. Betul. Kalau itu terjadi, makanya begini, orang yang mencetak ulang maksudnya, yang aslinya dia tapi hilang, itu sudah melakukan perbuatan melawan hukum. Betul. Kami punya data dan bukti bahwa Bapak Joko Widodo adalah lulusan dari Universitas Gadjah Mada
dan juga sudah diberikan tanda kelulusannya kepada yang bersangkutan. Ijazah itu tentunya diberikan setelah yang bersangkutan menyelesaikan proses pendidikan itu. Bu Rektor, kita lihat di media sosial itu banyak sekali beredar gambar, analisis segala macam mengatakan itu palsu. Itu gimana, Bu? Jadi ijazah itu kan tahun 85 sudah diserahkan kepada yang bersangkutan. Artinya yang menjaga ijazah itu adalah yang bersangkutan. Oleh karena itu Universitas Gadjah Mada ini ya kita tidak mau berkomentar terkait dengan ijazah. Artinya UGM juga tidak tanggung jawab apakah yang beredar sekarang itu adalah yang diserahkan UGM dulu atau bukan? Kita bukan, kita tidak ya bertanggung jawab untuk itu. Baik, Bu Rektor. Ya, kemarin pihak kejaksaan itu spill sedikit sampel, mereka katakan barang bukti. Ya, saya tidak akan sampaikan di sini. Ya, saya tidak, karena ini sangat penting, tapi saya tidak akan di sini. Tapi fatal sekali. Begitu kami semua melihat sampel barang bukti itu, yang terpikir oleh saya kasihan sekali dengan negara ini. Saya kasihan sekali dengan negara ini. Apabila barang bukti itu nanti disampaikan di sidang, lalu kami bersama para advokat dan bersama dengan ahli-ahli akan melakukan examination, pengujian kepada barang bukti itu. Saya bilang kasihan negara ini, karena nanti BBC, Al Jazeera, kemudian CNBC, ya bukan hanya teman-teman media lokal, tapi juga media internasional akan melihat betapa buruknya tata laksana government di negara ini, sehingga dokumen-dokumen seperti itu bisa meluruskan seseorang menjadi presiden. Saya berterima kasih ya kepada Rifai kalau Pak Jokowi memang hadir. Kan Ya, itu. Yang penting hadirnya harus luring, jangan daring. Ya. Kalau hadirnya Zoom, kita akan tolak. Iya dong, kan harus konsekuen. Dia kan yang melaporkan, dia yang mengadukan, itu satu. Yang kedua, mengenai ijazah tadi. Kok ijazahnya masih di Polda Metro Jaya? Kan harusnya sudah di kejaksaan. Enggak, ada pertanyaan iya. dong berarti maksudnya. Boleh mikrofonnya dipakai. Enggak, ada selipang tadi. Sebentar. Karena saya lupa, awalnya kan maksudnya gini, kan ditanya di ijazahnya, itu sudah di dalam pengamanan Polda, dan memang dalam tahap 2, itu ketentuan kuhapnya adalah selain tersangka dan barang bukti diserahkan. Artinya, ijazah ini sekarang sudah ada di tangan teman-teman Kejaksaan Selatan ya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya, Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan teman-teman cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentu teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, di cuplikan video kali ini kita mendapati sebuah perkembangan yang luar biasa mengejutkan, ya di mana sebuah momen yang mungkin akan tertulis sebagai lembaran sejarah penting dalam dunia hukum dan politik di negara kita. Ya, di mana teman-teman isu yang selama lebih dari 10 tahun terakhir ini terus mengembang, ya kini memasuki babak baru yang sangat krusial di persidangan. Ya teman-teman, kali ini kita membedah sebuah fakta lengkap apa saja di persidangan dan apa-apa saja poin kelak keputusan hakim hingga pengakuan mengejutkan yang diduga datang dari pihak kampus. Nah teman-teman, kalian pasti penasaran bagaimana selanjutnya dan mari kita bahas bersama teman-teman. Yang pertama, adanya gugatan hukum secara pribadi dan tuntutan finansial. Ya teman-teman semua, ada hal menarik dalam mekanisme hukum yang sedang berjalan saat ini, yaitu gugatan yang dilayangkan oleh Roy Suryo CS dan tim hukumnya, di mana mereka kali ini menyasar Joko Widodo secara pribadi selaku warga negara, bukan dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara. Ya, konsekuensinya teman-teman sangat serius. Yang pertama, adanya kewajiban hadir secara fisik. Ya, karena digugat secara pribadi, tergugat tidak bisa diwakili oleh Jaksa Agung, Mahkumham atau KSP, melainkan diwajibkan hadir langsung dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Surakarta Pusat. Ya, teman-teman, selanjutnya tuntutan penahanan harta dan fasilitas. Nah, di sini teman-teman, pihak penggugat secara tegas menuntut agar fasilitas rumah hadiah pensiun ditahan oleh negara dan uang pensiun sebagai presiden tidak diberikan. Selanjutnya teman-teman, ganti rugi beban utang negara. Nah, di sini alasan dibalik penahanan aset tersebut adalah agar digunakan sebagai pengganti kerugian utang negara luar negeri yang membengkak selama periode 2015 sampai 2024. Ya, ini diperkirakan mencapai 5.600 hingga 5.700 triliun. Ya, tujuannya agar beban utang akibat ambisi proyek tersebut tidak dialihkan ke pundak rakyat lewat pajak. Selanjutnya teman-teman, yang menjadi poin utama kedua, yaitu pembongkaran bukti oleh majelis hakim. Nah, dalam persidangan yang berlangsung teman-teman sangat ketat dan dipadati oleh masyarakat. Ketua majelis hakim membacakan pertimbangan hukum yang didasarkan pada fakta-fakta ilmiah
dan kesaksian tanpa ada unsur politik. Ada 4 poin utama yang menjadi sorotan. Yang pertama, teman-teman, kekosongan data akademik lama. Nah, di sini berdasarkan pemeriksaan komprehensif terhadap arsip pusat UGM sejak tahun 1940, buku induk kartu mahasiswa hingga naskah skripsi nama Joko Widodo sama sekali tidak ditemukan jejak resminya. Ya, di mana teman-teman data baru tersebut baru muncul secara digital pada tahun 2014 karena disisipkan secara paksa. Ya teman-teman semua, yang menjadi poin ketiga yaitu adanya pengakuan mengejutkan dan perminta maaf pihak kampus. Dan di sini teman-teman semua, momen yang paling mengguncang ruang sidang adalah ketika Rektor Universitas Gadjah Mada maju ke depan podium dengan penuh rasa emosional. Ya, dengan mata berkaca-kaca ia menyampaikan pengakuan terbuka yang sangat berani. Ya, yang pertama adanya tekanan masa lalu. Ya, ia mengaku teman-teman bahwa di masa lalu ketika kekuasaan masih sangat kuat, dirinya ditekan, diancam dan dipaksa untuk menyatakan bahwa dokumen ijazah tersebut adalah sah. Yang kedua, permintaan maaf kepada rakyat. Nah, di sini pihak kampus menyampaikan permohonan maaf besar-besaran kepada seluruh rakyat Indonesia, civitas akademika dan para mahasiswa karena sempat ikut menutupi kebenaran demi mengamankan jabatan. Ya teman-teman semua, selanjutnya adanya kebebasan di era pemerintahan baru. Nah, di sini teman-teman, rektor menegaskan bahwa di bawah pemerintahan baru saat ini, hukum ditegakkan dengan adil hingga ia merasa aman untuk membuka dokumen asli ke pengadilan untuk meminta maaf daripada menanggung beban kebohongan seumur hidup. Ya teman-teman semua, pengakuan demi pengakuan ini seolah menjadi kunci pembuka dari kotak Pandora yang selama ini tertutup rapat. Ya, jika pihak universitas itu sendiri sudah angkat bicara dan menyerahkan bukti baru, ya maka posisi hukum akan semakin menderang dan tidak ada lagi celah untuk mengelak. Ya teman-teman semua, bagaimana tanggapan kalian mengenai jalannya persidangan dan pengakuan mengejutkan ini? Apakah ini akan menjadi akar dari akhir polemik panjang ijazah palsu? Ya teman-teman, mari kita memberikan opini cerdas kita yang kritis dan tajam untuk dijadikan sebagai analisis kita di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa teman-teman untuk share video ini ke teman-teman kita yang lain agar banyak yang melek akan politik. Nah, di sini teman-teman kita melihat di kolom komentar di bawah ada banyak komentar-komentar dari netizen dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Onoy. Di sini dia berpendapat teman-teman harus dimiskinkan sebagai pelajaran bagi koruptor dan para pejabat dan para ASN pada umumnya di masa mendatang. Ya teman-teman, disampaikan oleh teman kita Rial Gamal. Di sini dia berpendapat teman-teman semoga orang-orang cerdik pandai yang pro rakyat menjadikan pemimpin di negeri ini. Ya teman-teman, kita lanjut. Kecut memberikan tanggapannya, jangan dihukum mati tapi hukum seumur hidup serta dimiskinkan semiskin-miskinnya juga kepada keluarganya. Teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Dasminar, teman-teman. Di sini dia berpendapat betul. Fakta pembuktian pertama hukum dirusak oleh pendukung kebohongan karena bukankah tergugat maupun penggugat baik secara perdata maupun pidana sebelum di sidang penggugat dan tergugat wajib hadir dan disumpah menuntut agama dan kepercayaannya. Dengan adanya bukti yang asli, disinilah hakim bisa memutuskan perkara dengan adil tanpa pandang bulu. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Nur Hasanah memberikan tanggapannya. Orang jujur dan tahu agama, jangankan uang sogokan yang sudah jelas merumuskan seluruh minta bansos-bansos dengan harus harga murah. Ya, memang kalau jadi orang miskin juga nggak mau, takut termakan sumpahnya sendiri karena sama saja nggak yakin sama Allah. Maha kaya dan maha berkuasa dan berhak menjadikan kita kaya kan? Itulah yang terjadi dari awal lingkaran ayatan yang menyesatkan termasuk dari ujian orang-orang sabar dengan ikhlas saat ini. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Sri Neni memberikan tanggapannya setelah ijazah Jokowi diperiksa, semoga ada lagi pemeriksaan lanjutan atau bentuk lembaga independen khusus untuk memeriksa ijazah semua pejabat di Indonesia mulai dari Kades sampai Presiden. Ya teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan teman-teman kita? Jangan lupa teman-teman untuk berikan opini cerdas kita di kolom komentar di bawah. Dan sampai di sini teman-teman untuk cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI, harga mati.